Assalamualaikum. Halo anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita, serta kita diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat membaca teks bacaan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat menyebutkan informasi dari teks bacaan dengan benar. Dan yang ketiga adalah agar kalian dapat menghitung hasil bagi dua bilangan cacah. Dan yang keempat, agar kalian dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa ya? Coba kita perhatikan bersama-sama. Semua anak sedang memakai seragam. Dan anak-anak itu nampaknya sedang bermain ya. Bermain di mana mereka? Benar sekali, di sekolah. Jadi, cerita yang tepat untuk gambar tersebut adalah bermain di halaman sekolah. Anak-anak, Ibu memiliki teks bacaan yang berkaitan dengan bermain di halaman sekolah. Kalian simak baik-baik ya bacaan berikut. Perhatikan tanda bacanya juga ya anak-anak. Tanda baca titik dan tanda baca koma. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah anak-anak, sekarang coba kalian membuat 5 pertanyaan tentang bacaan tersebut. Dalam membuat kalimat pertanyaan, kalian harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada 6 anak-anak. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kalian bisa memilih dari ke-6 itu ya anak-anak. Ibu beri satu contoh ya anak-anak. Misalkan, Ibu ingin menggunakan kata tanya kapan. Maka kalimat pertanyaan yang cocok dan sesuai dengan teks bacaan tersebut adalah kapan anak-anak kelas 2 bermain di halaman sekolah? Jangan lupa anak-anak, ketika kalian membuat kalimat pertanyaan, maka di akhir kalimat tersebut harus diakhiri dengan tanda tanya. Bisa kan anak-anak? Nah anak-anak, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi. Siapa yang bermain kelereng? Ya benar, Benny, Edo, dan Udin. Lalu, ada berapa kelereng dalam lingkaran? Bagus sekali, ada 6. Lalu, bagaimana caranya ya agar 6 kelereng tersebut, jika diberikan kepada 3 orang anak, setiap anaknya mendapatkan bagian yang sama rata? Ada yang bisa anak-anak? Nah, maka dari itu, simak penjelasan dari Ibu ya. Jadi anak-anak, persoalan tersebut merupakan bentuk soal dari pembagian.
Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Masih ingat kan apa itu perkalian? Bagus sekali. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Lalu, apa itu pembagian anak-anak? Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian anak-anak. Pembagian adalah bentuk pengurangan berulang. Berdasarkan cerita dari teks bacaan, ada 6 kelereng yang akan diberikan kepada 3 orang anak. Bagaimana ya caranya? Nah, cara yang pertama adalah dengan kita membagikan satu persatu kelereng kepada 3 orang anak. Maka 6 dikurangi 3. Menjadi berapa anak-anak? Iya benar, menjadi 3. Karena masih sisa 3, maka kita bisa memberikannya kepada 3 orang anak. Jadi, 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, pengurangan berulang ini bisa kita jadikan sebagai bentuk pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan berapa anak-anak? Coba kita hitung, ada berapa bilangan 3 dalam pengurangan tersebut? Iya benar, ada 2. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Mudah kan anak-anak? Oh iya anak-anak, Ibu ingatkan, jika kalian melakukan pengurangan berulang untuk mendapatkan hasil pembagian, maka hasil dari pengurangan berulang tersebut harus 0, bukan angka 1, 2, ataupun yang lainnya. Jika hasil pengurangan kalian bukan 0, maka kalian harus mengulanginya dari awal. Kita coba mengerjakan soal pembagian satu lagi ya anak-anak. Berapa hasilnya 12 dibagi 4? Nah, kita lakukan seperti cara yang sebelumnya. 12 dikurangi 4, berapa anak-anak? 8. Dan 8 dikurangi 4, berapa anak-anak? Sisa 4. Karena masih sisa 4, maka kita harus mengurangi dengan 4. Berapa anak-anak? Iya benar, hasilnya 0. Dengan hasil 0, maka kita dapat mengetahui hasil pembagian dari 12 dibagi 4. Ada berapa bilangan 4 dalam pengurangan tersebut? Benar sekali, ada 3. Jadi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian memperhatikan kembali gambar anak-anak yang sedang bermain di sekolah. Coba kalian perhatikan baju yang mereka gunakan. Ketika mereka bermain, mereka masih menggunakan seragam sekolah. Itu artinya, selama anak-anak masih berada di lingkungan sekolah, maka mereka harus menggunakan seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan contoh aturan yang berlaku di sekolah ya anak-anak. Sekarang kalian simak percakapan Udin dan Benny yang sedang membicarakan tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Disimak baik-baik ya anak-anak. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jadi anak-anak, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah aturan yang harus kita taati. Lalu bagaimana jika kita tidak mentaati tata tertib tersebut? Tentunya kita akan mendapatkan hukuman. Tata tertib itu menjadikan diri kita lebih disiplin loh anak-anak. Jadi, ketika kalian berada di lingkungan sekolah, maka kalian wajib mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Tidak hanya di sekolah, dimanapun kalian berada, kalian harus mentaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. Itu baru tandanya kalian anak yang hebat. Wah, kita banyak belajar ya hari ini anak-anak. Coba sekarang Ibu tanya, belajar apa saja kita hari ini? Iya benar,
Kita telah belajar membuat kalimat pertanyaan dari teks bacaan, kemudian kita belajar tentang pembagian, dan yang ketiga, kita belajar tentang tata tertib yang berlaku di sekolah. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan kalian harus tetap semangat ya belajar di rumah bersama dengan orang tua. Dan jangan lupa untuk mentaati protokol kesehatan ketika kalian keluar dari rumah, yaitu menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan sering-seringlah mencuci tangan menggunakan sabun. Kita berdoa ya anak-anak, supaya pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa belajar di sekolah. Baiklah, karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan membaca doa, maka kita harus mengakhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Kita baca hamdalah bersama-sama ya anak-anak. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya anak-anak, kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.